akan saya coba tampilkan dulu materinya. Apakah semuanya sudah bisa melihat materinya? Belum. Ya, baru muncul. Apakah semuanya sudah bisa melihat materinya? Udah. Sudah ya? Belum, Pak. Belum. Ya, nunggu loading dulu, loading. Belum. Masih loading ya? Berarti masih ada gambar saya di sana Sudah. gitu ya? Ya, ngapain? Hitam semua. Saya mohon izin untuk mematikan mikrofonnya ya. Hanya saya yang nyala untuk menyampaikan materi. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran ini, lebih baiknya kita berdoa. Semoga semua yang kita laksanakan hari ini bermanfaat dan pembelajaran ini tidak terkendala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada hari ini saya akan berbicara. Saya akan menyampaikan materi operasi matriks, masih dalam bab matrik. Materi yang kedua adalah operasi matrik. Dalam operasi matrik, seperti yang kita ketahui bahwa operasi itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, akar, dan lain sebagainya. Di matrik ini, yang akan saya sampaikan nanti adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian nanti ada 2, dan yang terakhir ada perpangkatan. Langsung saja saya mulai untuk penjumlahan. Penjumlahan dan pengurangan 2 matrik, ini materi yang insya Allah kalian bisa semua, yang mudah. Penjumlahan atau pengurangan itu sama. Syaratnya adalah 2 buah matrik A dan B yang akan dijumlahkan atau dikurangkan, itu ordonya sama. Masih ingat ordo ya? Ordo itu baris dan kolomnya sama, ya. Ordonya sama, maksudnya baris dan kolomnya sama. Misalkan matrik A itu barisnya 3, yang barisnya 3, kolomnya 4, yang B barisnya 3, kolomnya 4. Artinya kan ordonya matrik A dan matrik B itu sama. Jadi A dan B bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Akan tetapi kalau A dan B itu ordonya berbeda, misal A itu ordonya 2 kali 2, yang B 2 kali 3, maka A dan B itu tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Sebagai gambaran, ini adalah contoh penjumlahan matrik A dan matrik B. Misal matrik A-nya itu dari A11 sampai A N kali M, A N M. Jadi ordonya A itu N kali M, B itu juga N kali M. Maka untuk menjumlahkan matrik A dan matrik B bisa kalian lihat di posisi yang sesuai, baris pertama dengan baris pertama kita jumlahkan, baris kedua dengan baris kedua, baris pertama dengan kolom kedua, dan lain sebagainya, terus sampai paling akhir di posisi baris ke N, kolom ke N. Bisa ditunjukkan di layar seperti itu gambarannya. Ditulis aja dulu semuanya. Nah, penjumlahannya seperti itu. Ini gambaran cara menjumlahkan matrik. Bagaimana kalau mengurangkan? Sama saja. Seperti ini. Perhatikan.
Misalkan saya mempunyai matrik A dan matrik B itu seperti ini, seperti tadi A dan B-nya, maka pengurangan dari matrik A dan matrik B, ini ukurannya aja yang berbeda ya, padahal sama. Ordonya sama, ordonya N kali M. Sama seperti itu. A11 ditambah dikurangi B11, A12 dikurangi B12. Masih ingat indeks di bawah itu adalah posisinya ya. Ada yang memencet itu ya, ambil ambil bagian untuk nge-share PowerPoint-nya ya. Mohon maaf jangan ikut ngeklik-ngeklik PowerPoint-nya karena ini saya bagikan untuk semuanya. Jadi untuk yang login pakai Microsoft, pakai akun Office, itu memang bisa mengendalikan, tapi jangan diambil alih. Kalau diambil alih, saya nggak bisa menyajikan. Oke, saya ulangi lagi. Ini yang pengurangan. Ya, saya ulangi yang pengurangan. Ya, sama halnya dengan yang penjumlahan tadi. Setiap posisi yang sama dikurangkan. Langsung saja next ke contohnya. Contoh untuk pengurangan. Misal saya mempunyai matrik A 923 478 dan matrik B 361 210. Tentukan yang pertama A tambah B. Cara mengerjakannya berarti kalian bisa tulis sendiri. Coba ditulis A tambah B. Artinya nanti komponen-komponennya atau elemen-elemennya 3 tambah 3. 9 tambah 3, 2 tambah 6, dan seterusnya. Sehingga didapatkan hasil seperti ini. Iya, yang A dijumlahkan sehingga hasilnya 12, 8, 4, 6, 9, 8. Iya. Mudah bukan? Iya, jumlahan. Sekarang pengurangannya coba A dikurangi B. Jika diketahui A-nya yang tadi dan B-nya yang tadi. Nah, pengurangannya sama. 9 kurangi 3, 2 dikurangi 6, 3 dikurangi 1, 4 dikurangi 2, 7 dikurangi 2, 8 dikurangi 0. Ingat, posisi yang bersesuaian yang kalian kurangkan. Depan kurangi belakang. Sampai sini, sampai penjumlahan dan pengurangan. Apakah ada pertanyaan? Silakan bisa kalian nyalakan mikrofonnya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Alhamdulillah kalau nggak ada pertanyaan. Saya lanjut operasi berikutnya setelah penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini sifat-sifatnya sama seperti pas kalian belajar aljabar. Ya. Ada sifat komutatif, artinya A tambah B, bisa kalian perlakukan kebalikannya. Mau menghitung A tambah B, males. Ganti B tambah A. Itu hasilnya akan sama. Sifat asosiatif. Jadi yang semula A tambah B tambah C, kalian ngitungnya A tambah B dulu, bisa kalian ngitungnya B tambah C dulu. Ya. Ataupun A tambah C dulu, baru nanti ditambahkan dengan B, dan lain sebagainya. Sifat identitas. Sifat identitas itu jika A ditambah atau dikurangkan dengan 0, itu akan hasilnya sama dengan. Dan berlaku juga sifat lawan. Lawan itu yang satu positif ditambahkan dengan negatif, maka hasilnya dengan 0. Hasilnya sama dengan 0. Ataupun sifat lawan ini bisa berarti jika A dikurangi dengan A, maka hasilnya sama dengan 0. Intinya yang berlawanan jika dijumlahkan menghasilkan 0. Iya. Oke, sifat. Ini contoh soalnya. Coba kalian tulis
Terus kalian kerjakan. Selesai? Ya. Coba kerjakan yang A. Yang A saja. Sudah? Ya. Untuk yang A, kalau jawaban kalian sudah benar seperti ini, berarti kalian sudah bisa. A tambah B sama dengan 11, 14, 18, 19, 23, dan 30. Cepat ya ngerjakannya. Nggak ada 1 menit sudah selesai. Sekarang kalau ditanya B ditambah C. Oke, seperti yang kalian lihat, itu yang diketahui ada di atas. Kalau B ditambah C, karena ordonya yang B dan C itu berbeda, maka kalian nggak bisa menjumlahkan ataupun mengurangkan. Jadi misalkan ada pertanyaan B tambah C atau B dikurangi C, itu hasilnya tidak bisa dikerjakan. Ya, ini contoh juga A tambah C. Siap saja tidak ada, karena ordonya tidak sama. Jadi suatu saat misalkan saya hilaf membuat soal ke ordonya berbeda, saya suruh menjumlahkan atau mengurangkan, berarti itu tidak ada jawabannya. Atau bisa kalian artikan, ya bisa kalian jawab tidak ada jawabannya gitu. Oke, next. Setelah kita belajar penjumlahan dan pengurangan, ini masih sangat mudah. Kita akan belajar perkalian. Oke. Perkalian ada 2 macam. Seperti kalian belajar di vektor, itu ada perkalian skalaar, ya, perkalian skalaar dengan matrik, dan perkalian matrik dengan matrik. Jika skalaar dikalikan dengan matrik, maka akan diperoleh sebuah matrik yang elemen-elemennya merupakan perkalian skalaar tersebut dengan setiap elemen matriks. Secara umum bisa dituliskan jika A sama dengan itu seperti yang tertulis A11, A12 dan seterusnya sampai ANM, ordonya berarti NM, ya. Maka jika K itu sebuah konstanta ya, jadi sudah sebuah bilangan tertentu, jika dikalikan dengan A, maka sama saja kalian dengan mengalikan K dengan masing-masing elemen yang ada di matrik A. Sehingga terbentuk matrik KA1, K kali A12, K kali A1N, dan seterusnya sampai K kali ANM. Gampang, masih gampang yang skalaar. Sekarang saya contohkan. Misal saya mempunyai A923,478, tentukan nilai dari 3A atau 3 kali A. 3 itu kan bentuk skalaar, sedangkan A itu bentuk matrik. Maka cara mengalikannya gimana? Seperti tadi. Berarti 3A sama dengan 3 kali 9. Terus lanjutannya 3 kali 2. Lanjutannya lagi 3 kali 3, 3 kali 4, 3 kali 7, dan 3 kali 8. Sehingga 3A bisa dituliskan sebagai 27, 6, 9, 12, 21, 24. Iya, itu perkalian skalaar dengan matrik. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Lanjut lagi ke sifat-sifat pada perkalian skalaar. Masih sama dengan perkalian biasa. Kalau skalaar dengan matrik, itu bersifat komutatif. Artinya K dikali A itu sama aja dengan A kali K. Ingat K itu saya tuliskan sebagai konstanta, A itu huruf besar, sebagai matriks. Untuk K yang bawah itu, mohon maaf, itu otomatis karena berada di awal kalimat, K-nya tertulis besar. Harusnya kecil karena itu menandakan konstanta atau skalaar. Ya, sifat-sifatnya bisa kalian lihat.
bisa kalian praktekkan nanti. Oke, next. Cepat biar selesai, biar kuotanya nggak habis banyak. Sekarang perkalian 2 matrik. Ya, kalau tadi kan skalar dikalikan matrik, suatu konstanta dikalikan dengan matrik tertentu. Hukumnya sudah kalian bisa baca sendiri, di contoh soal sudah ada. Sekarang perkalian 2 matrik. Ini agak berat materinya. Kalian harus teliti, karena memang materi ini agak susah. Tapi tenang saja, kalau kalian teliti bisa. 2 buah matrik A dan B itu dapat dikalikan. Ya, matriknya dapat dikalikan jika banyaknya kolom pada matrik A sama dengan banyaknya baris pada matrik B. Ayo, pernyataan ini saja membuat mikir kalau kita dapat soalnya, ya kan? Ingat, kolomnya A itu sama dengan barisnya B. Jumlah bilangan A yang ke kanan, ya, yang ke kanan itu elemen-elemen A yang ke kanan itu harus sama dengan jumlah elemen-elemen yang ada di B yang ke bawah, ya kan? Yang ke kanan di depan harus sama dengan yang ke bawah di belakang, ya. Yang ke kanannya di A, jumlah elemennya, banyaknya elemen ya, bukan jumlah nanti dijumlahkan A11 ditambah A12, bukan ya. A11 dihitung 1, A12 1 lagi, terus ke kanannya ada berapa, nah terus yang B ke bawahnya ada berapa, itu harus sama syaratnya. Misal ya, matrik A seperti yang ada di layar, matrik B juga, dan C itu adalah A kali B. Maka cara menghitung perkaliannya adalah seperti ini. Ya, C sama dengan A kali B. Nah, sudah saya jejerkan A kali B. Nah, ayo, A11 kali B11 ditambah A12 dikali B21 ditambah lagi terus sampai A1M dikali BM1. Yang kedua, untuk komponen berikutnya, ingat, baris masih sama. Kalau baris 1 dikalikan kolom 1, itu hasilnya nanti elemen pada baris 1 dan kolom 1. Baris 1 dengan kolom 2, ini yang ada di layar ini kan baris 1 dengan kolom 2, C1, 2 itu. Nanti ada di elemen 1, 2. Dan seterusnya sampai yang terakhir. Nah, paling belakang ini depan sama paling atas dengan paling belakang. Iya, sampai terakhir. Sampai yang paling bawah dengan yang paling belakang. C, I, J sama dengan A, I1 dikali B, 1I, dan seterusnya. Ya, langsung aja ke contoh soalnya. Praktekkan di sini. Contoh A 1, 2, 3, 4 dan B 5, 6, 9, 7, 8, 0. Maka tentukan A kali B. Bagaimana cara menghitungnya? Seperti tadi. Kalian jejerkan dulu A dengan B, terus kalian lihat baris pertamanya A itu kan 1 dan 2 dikalikan dengan dikalikan dengan kolom pertamanya yang B, sehingga didapatkan 1 kali 5 ditambah 2 kali 7. Itu posisinya karena tadi A-nya baris pertama dan B-nya kolom pertama, maka berada di baris pertama kolom pertama, atas pojok kiri. Ya. Berikutnya 1 kali 6 ditambah 2 kali 8. Berikutnya lagi 1 kali 9 ditambah 2 kali 0. Ya. Baris pertama kali kolom pertama, baris pertama kali kolom kedua, baris pertama kali kolom ketiga menjadi baris pertama pada hasilnya. Kolomnya mengikuti dengan pengalinya tadi. Kolom pertama ya berarti ditaruh di kolom pertama, kolom kedua ditaruh di kolom kedua, dan kolom ketiga taruh di kolom ketiga. Nah, hasilnya itu dijumlah-jumlahkan semua sehingga menghasilkan matrik 19,
22, 9. 19 didapat dari 1 kali 5, 5, 2 kali 7, 14, hasilnya 19. 1 kali 6, ya, 2 kali 8, kalau dijumlahkan hasilnya, iya, 22. 1 kali 9, ditambah 2 kali 0, hasilnya 9. Dan seterusnya, sampai selesai. Next, kan ya, perkalian matrik. Nanti setelah sifat-sifat matrik ini, saya buka pertanyaan dulu. Perkalian matrik pada umumnya tidak komutatif. Ingat, pada umumnya. Jadi ada beberapa matrik yang bisa bersifat komutatif, tapi tidak semua. Sehingga karena pada umumnya itu tidak komutatif, bisa dituliskan A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Ya. Kalau matrik 0 dengan matrik 0 dikalikan gimana, Pak? Hasilnya sama kan? Nah, itu berarti kan sama dengan. Tapi nggak pada umumnya. Nah, pada umumnya kayak matrik yang tadi kalian kalikan nggak bisa. Ya, A kali B tidak sama dengan B kali A. Yang kedua, bersifat asosiatif. Artinya jika ada perkalian antara A kali B kali C, itu bisa kalian kerjakan dulu A kali B dulu, ataupun B kali C dulu. Tapi ingat, urutannya harus sama. Nggak boleh kalian mengubah urutan. A kali B kali C kok mau dihitung B kali A kali C. Itu tidak boleh. Harus urut A kali B kali C, ya urut A kali B kali C. Mau mengerjakannya yang depan dulu baru belakang, atau belakang dulu baru depan, itu sama saja. Bisa. Yang ketiga, matrik bersifat distributif. Bisa distribusi kiri, bisa distribusi kanan. Distribusi kiri artinya, jika ada A dikalikan dengan, mohon maaf, jangan ada yang mengendalikan lagi ya. Jangan ada yang mengendalikan lagi. Nanti saya bantu untuk kembali ke belakang lagi, ke depan lagi, jika ada pertanyaan. Ini tadi ada yang mencoba mengambil kendali. Oke. Saya lanjutkan dulu untuk sifat distributif. Jika ada A kali B tambah C, itu sama saja dengan A kali B ditambah A kali C. Distribusi kanan artinya B tambah C dikalikan dengan A. Berarti kalian mengalikan B dengan A dulu, baru ditambahkan C dengan A. Nah, dalam perkalian matrik yang hanya matrik persegi, ya, dengan ordo yang sama, terdapat sebuah matrik identitas yaitu I. Ya. Jika ada matrik persegi kok dikalikan dengan matrik identitas, itu hasilnya matrik itu sendiri. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan bisa menyalakan mikrofonnya. Jangan ada yang ngeklik kendalikan presentasi ya. Oke, satu orang mengangkat tangan, silakan langsung nyalakan. Sofia. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Permisi mau tanya yang contoh nomor 10 itu, Iya. yang baris kedua itu 4 kali 8 ya, bukan 3 kali 8. Oke, baris contoh 10. Oke, teliti ya kamu ya. 3 kali 6 ditambah 3 kali 4 kali 7 ya sebenarnya. yang mana? Ini Yang kan yang baris baris kedua, kolom 3 keberapa? kali 5 3 kali 5, harusnya 4 kali tambah, 7 ya. iya, Maaf, harusnya 4 kali 7 ya. Salah ketik, benar, Mak. Benar koreksinya. Terus ada lagi? sudah Nanti Pak, terima kasih. nanti diralat sendiri, itu 3 kali 5 ditambah 4 kali 7 ya. Saya tipu. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih koreksinya. Sofia, Sadia. Ada pertanyaan nggak? Ini materinya hampir selesai.
Ya, wis krungu hampir selesai seneng kabeh ya. Enggak ada pertanyaan, bingung apa memang sudah paham? Umi Hani silakan. Assalamualaikum, Pak. Mau tanya, Ya. kalau misalnya ada penjumlahan 3 matriks yaitu A plus B plus C, yang A itu ordernya beda sama yang B dan C. Itu Iya. cara ngitungnya gimana, Pak? Apa B tambah C aja atau tidak bisa dihitung semuanya? Terima Nah, kasih. iya. Kamu tulis saja tidak ada penyelesaiannya karena ordonya berbeda. Kalau kamu mau tetap penasaran, ngitung B tambah C-nya dulu juga nggak apa-apa. Nanti kalau ditambahkan dengan A, kan hasilnya juga tidak bisa ketemu karena ordonya berbeda. Gitu aja. Intinya kalau penjumlahan dan pengurangan itu ordonya harus sama semuanya, ya. Kecuali sudah lewat perkalian bisa saja berbeda karena perkalian kan memandangnya cuma baris yang di depan jumlahnya sama dengan kebalik, baris yang ke kanannya yang di depan sama dengan yang ke bawahnya yang di belakang. Kolomnya yang pertama sama dengan barisnya yang kedua. Ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan tetap nggak bisa, Om. Ya. Gimana, Ya, paham? terima kasih, Pak. Oke. Paham. Lanjut. Ada lagi nggak yang mau bertanya? RF siapa ini? Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya lanjut dulu. Ini ke setelah perkalian 2 matrik kalian pelajari selesai. Nah, ini ada tambahan lagi. Nanti bisa kalian baca. Ini sudah menyangkut transpose. Contoh soalnya, ya. Contoh soalnya macam-macam untuk perkalian matrik. Nah, sekarang pemangkatan matrik persegi. Oke, siap ya, saya lanjut. Untuk perpangkatan matrik persegi, ingat ya, untuk perpangkatan hanya berlaku untuk matrik persegi. Tidak berlaku untuk matrik yang lainnya. Karena apa? Karena kolom pada komponen perkalian yang pertama harus sama dengan baris yang di komponen yang kedua. Yang di depan kolomnya harus sama dengan yang di belakang. Oleh karena itu, jika ada yang kolom dan barisnya itu berbeda, maka matrik itu tidak bisa dikalikan dengan dirinya sendiri. Misalkan A dengan ordo 2 kali 3, mau dikalikan dengan A juga 2 kali 3. Itu nggak bisa, karena jelas ordonya berbeda, artinya artinya bukan matrik persegi dan tidak bisa dikalikan. Nah, kalau bentuknya matrik persegi bisa berlaku A pangkat 2 itu A kali A. Kalian sudah pernah belajar eksponen, harusnya tahu. A pangkat 3 itu artinya A kali A kali A, ya kan? Nah, karena tadi sudah menghitung bahwa A kuadrat itu A kali A, maka A kali A-nya itu ditulis A kuadrat langsung. Jadi ngitungnya bertahap. Kalian suruh menghitung A pangkat 4 misalkan. Kalian ngitung A kuadrat saja dulu. Setelah A kuadrat selesai, baru dikalikan dengan A kuadrat lagi. Ini nanti ditambah sendiri yang A pangkat 4. Bisa saja dihitung dengan A kuadrat dikalikan A kuadrat. Titik di sini saya tebeli, maksudnya kali ya. Jangan diartikan lain, ini artinya kali. Kalau menghitung A pangkat 3,
Ya berarti kalian ngitung A kuadrat dulu. Setelah selesai hasilnya nanti dikalikan dengan A. Begitu seterusnya. Misalkan menghitung A pangkat 10. Ya kalian ambil ringkasnya. Ketemu A pangkat 2. Dikalikan dengan A pangkat 2 lagi. Nanti kan ketemu A pangkat 4. Lah A pangkat 4-nya dikalikan dengan A pangkat 4. Hasilnya A pangkat 8. Setelah ketemu A pangkat 8, dikalikan A pangkat 2. 8 tambah 2 kan 10. Nanti ketemu A pangkat 10. Dan lain sebagainya. Itu adalah triks untuk menghitung perpangkatan matriks. Next, langsung contohnya saja. Misalkan saya mempunyai matriks persegi A dengan komponen 3, negatif 1, 2, 5. Maka kalau disuruh menentukan A pangkat 2 atau A kuadrat, itu sama dengan tinggal mengalihkan saja. Perkaliannya sama persis dengan yang tadi. Mohon koreksi nanti bila ada kesalahan. 3 negatif 1 dikalikan 3, 2. 3 kali 3 tambah negatif 1 kali 2. 3 kali negatif 1 dikalikan, ditambah negatif 1 dikali 5. 2 kali 3 ditambah 5 kali 2. 2 kali negatif 1 ditambah 5 kali 5. Sehingga menghasilkan, iya, seperti itu. Oke. Ini sudah paling akhir. Sudah selesai materinya untuk perpangkatan. Silakan kalau mau ditanyakan dari awal sampai akhir pertemuan kita hari ini. Kalau tidak ada ya berarti cukup. Oke, silakan bisa angkat tangan untuk yang mau bertanya. Nyalakan mic dan bertanya. Oke. Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Oke, karena ini sudah banyak, saya sampaikan lagi. Kalau nggak ada yang bertanya, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melakukan pembelajaran agar lebih bermanfaat lagi, agar lebih bisa menggunakan Teams lagi. Oke, kita kan selain menggunakan aplikasi yang ada di Semandung Berjaya, itu ada Teams. Nah, di Teams ini perlu kalian ketahui, di kelas yang kalian ikuti, kalian itu bisa mengirim file berupa gambar atau berupa rekaman dan lain sebagainya. Itu bisa kalian manfaatkan. Setiap kali saya memberikan tugas, kan itu ada tenggang waktunya. Bisa seminggu, bisa 2 minggu. Itu bisa kalian gunakan untuk saling bertanya. Nggak masalah, kalian diskusi sendiri di dalam di dalam kelasnya itu, saling nge-share jawabannya, terus saling bertanya di situ. Nanti misalkan ada suatu kesalahan kok kalian buntu dalam diskusi, bisa saya tengahi, nanti kita temukan solusi bareng-bareng yang benar itu seperti apa. Pak, kalau saya mau tanya tentang tugas di forum kelas gimana? Silahkan. Bisa kalian tanyakan langsung di forum kelas. Jangan malu-malu, tetap seperti ngobrol di kelas fisik, ya. Di kelas virtual ini bisa kalian gunakan untuk berdiskusi. Kalian manfaatkan. Mumpung ada, ya. Kalau ingin mengadakan